Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 CGP Angkatan 8 Kabupaten Rembang akan melakukan simulasi coaching supervisi akademik yang nantinya akan bergantian sebagai supervisi coach dan coachee secara bergantian. Adapun perkenalkan, nama saya Widarto dari SDN 3 Tegaldowo. Kemudian teman saya Umil Makarim Fibrianti dari SDN 1 Trembes. Kemudian teman saya Sugiarto dari SD Negeri Pinggan, Kecamatan Bulu. Demikian perkenalan dari kelompok A3 CGP Angkatan ke-8 Kabupaten Rembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wid. Waalaikumsalam, Bu Umil. Bagaimana kabarnya, Pak Wid? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, Pak Wid, sebelum melakukan coaching di awal atau pra-observasi ini, saya akan menanyakan pertanyaan kepada Bapak. Iya. Pertama-tama, saya nanti akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Iya. Apakah sudah sesuai dengan alpita? Kemudian bagaimana nanti Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Iya. Oke, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wid adalah kompetensi mana yang ingin Pak Wid kembangkan secara spesifik saat diobservasi nanti, Pak Wid? Iya, nanti saya sebagai coachingnya sama Pak Ki, kompetensi yang saya kembangkan yaitu saya akan mendengarkan secara aktif, hadir secara penuh, kemudian menyiapkan soal-soal yang berbobot, pertanyaan yang berbobot. Oke, indikator yang bagaimana nanti yang diinginkan Pak Wid dalam proses coaching kali ini? Iya, saya berharap coach saya itu bisa menemukan sendiri kasus permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Pak Wid, pra-observasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Iya, terima kasih Bu Min. Selamat siang pagi. Iya. Selamat siang Pak Wid. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik Pak Wid. Iya, alhamdulillah. Pak Ki kemarin nggak menghubungi saya, kira-kira ada apa ya Pak Ki? Oh, gini Pak Wid. Selama ini ya, saya mau sharing Iya, tentang silakan. permasalahan ketika saya mengajar di kelas. Banyak siswa-siswa saya yang begitu tidak fokus terhadap gitu ya. pelajaran, dan mereka kayaknya cepat bosen, kurang antusias, sehingga ini berimbas pada nilai hasilnya. anak-anak itu banyak yang di bawah KKM Pak Wid. Oh gitu ya Pak Ki. Biasanya Pak Ki lakukan di kelas seperti apa Pak Ki? Saya lakukan biasanya ya seperti biasa Pak, saya mengajar Gitu ya. ceramah, kemudian saya tuliskan di Papan tulis gitu. tulis, kemudian tapi kayaknya kurang maksimal Pak Wid ini. Oh gitu ya. Saya. Terus kira-kira yang membuat anak-anak tidak fokus, tidak semangat, kira-kira seperti apa Pak Ki? Kenapa? Kelihatannya mereka itu pada malas belajar. Oh gitu ya, Mas. Seperti pembelajaran yang saya sampaikan itu kurang semangat. Kalau saya tegur pun ya, biasanya kalau saya tegur itu ya mereka pada diam. Kemudian ya mereka lamer lagi. Oh gitu ya, kembali lagi. Padahal sebetulnya saya sudah berusaha sih untuk semaksimal mungkin dalam Oh, gitu ya. mengajar. Sudah saya sering beri saran, pendapat, Oh, masukan. Ya kembali lagi Kembali lagi seperti itu, seperti iya. lagi. Eh,
Pak Ki sudah pernah mencoba cara lain agar anak-anak tidak ramai, biar semangat dan fokus dalam pembelajaran? Sebetulnya saya sih belum, Pak. Ya, selama ini saya belum mengajarnya seperti itu saja, dan sebetulnya di sekolah pun ada, Pak, ada proyektor, kemudian sekarang di sekolah sudah pasang wifi, Seperti itu ya. dan kayaknya anak-anak juga sudah banyak yang mempunyai HP, tapi saya kira itu belum saya maksimalkan Oh memanfaatkannya. gitu. Kan bisa dimanfaatkan itu Pak. Ya sebetulnya bisa sih, cuma nanti saya akan mencoba untuk memanfaatkan apa yang ada itu semaksimal mungkin. Oh gitu, bagus kalau gitu Pak Ki. Terus kedepannya yang dilakukan Pak Ki apa itu yang kedepannya nanti? Kalau kedepannya saya sih kan demi anak-anak Pak Wi. Iya. Jadi sebetulnya saya sih sudah tanggung jawab, sudah mau menjadi guru, itu memang Iya. saya punya kewajiban untuk mentransfer ilmu kepada anak-anak. Oleh karena itu kedepannya saya ingin berusaha lah semaksimal mungkin dengan memanfaatkan apa yang sudah ada di sekolah, fasilitas media yang ada, demi kepentingan anak, supaya nanti saya tidak terlalu dikejar-kejar, Iya, gitu ya Pak Ki. dosa, tidak memintarkan, tidak mendidik anak dengan benar. Itu Pak Wi. Ya gitu. Terus komitmen apa yang akan dilakukan Pak Ki selanjutnya? Ya, kalau kita melihat hasilnya seperti ini Pak Wi, saya inginnya ya segera saja untuk melaksanakan pembelajaran yang mungkin pembelajaran ini anak-anak akan suka. Oh gitu ya. Saya berusaha untuk nanti membuat pembelajaran yang bervariasi lah. Oh gitu ya. Saya inovasikan pembelajaran itu, nanti memanfaatkan dengan video, ada dari Google dan lain sebagainya, PowerPoint dari gitu ya. PowerPoint. Itu nanti insya Allah anak-anak pasti akan suka. Oh gitu ya Pak Ki. Kemudian kira-kira siapa yang membantu Pak Ki dalam menjaga komitmen seperti itu? Terus terang Pak Wid, ini saya juga tidak seutuhnya menguasai IT, jadi saya nanti insya Allah akan dibantu oleh teman sejawat yang kebetulan masih muda dan kayaknya Lebih mumpuni gitu ya. lebih mumpuni dalam hal IT, sehingga nanti saya bisa meminta bantuan teman saya itu Pak. Iya. Saya yakin Pak Ki bisa menjalankan seperti itu tugas dengan baik. Semangat Pak Ki, jangan pantang menyerah demi untuk anak-anak. Terima kasih Pak Wid. Semoga nanti saya bisa melaksanakan apa yang ada, unek-unek yang ada di dalam hati saya, di batin saya, untuk saya wujudkan ke dalam pembelajaran yang nantinya bisa mengajak anak semakin mencintai belajar dan semangat belajarnya, dan pada poinnya nanti nilai mereka bisa lebih bagus Pak Wi. Bagus sekali. Semoga Pak Ki bisa menjalankan tugas ini dengan baik dan semangat. Terima kasih Pak Wi. Iya. Sudah. Oke, tadi Pak Wid sudah melakukan coaching kepada Pak Ki ya. Iya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Pak Wid. Iya. Yang pertama, apa saja yang sudah indikator yang ketercapaian yang diinginkan oleh Pak Wid? Saya berharap coach saya bisa menemukan solusi untuk menemukan permasalahannya sendiri. Oke Pak Wid. Betul. Menurut saya sebagai observer tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan juga proses alur kerjanya juga sudah baik.
Pak Wid sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Gi, sehingga Pak Gi bisa menemukan solusi dari permasalahan dan juga coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak Wid, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, saya akan mengembangkan kompetensi untuk mendalami alur tirta sehingga kedepannya saya melakukan coaching bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak Wid. Iya. Demikian observasi kita, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.